ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, peduli masa lalu, engkau tetap memiliku, lakukanku sempurna. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat, dengan hati kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Tuhan, tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, Tuhan, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, katakanlah hati dipanggil Tuhan, tiada yang mustahil bagi sabu. Kuatanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sembah Tuhan, haleluya.
terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Kau di pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Tuhan, sekarang kami mau lebih lagi, mau bersorak-sorak dan memuji-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami bawakan, Kau bertata di atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita percaya hari ini sukacita Tuhan berlimpah atas kita. Katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita katakan, Ku diberi kuasa. Dengan sukacita kita katakan, Ku diberi kuasa.
hati silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Mari kita angkat suatu pujian dari hati kita untuk Tuhan. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita sama-sama. Kiara lama sekira Tuhan, kami datang pagi hari ini di hari-hari pencurahan Roh-Mu sendiri, buat kami menangkap ya Tuhan. Mari semua pejamkan mata sama-sama saudara, mulai berdoa. Mari semua mulai berdoa, mari nantikan Tuhan. Saudara yang di belakang, saudara yang ikut streaming, mari mulai berdoa. Mari nantikan Roh-Nya di tengah-tengah kita. Ya Tuhan, kami mengharapkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, 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 dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa. Ini masanya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kiara lama ya sikire, kiara lama ya sikire. Mari adik-adik, mari belajar berdoa. Biarkan orang tuamu juga berurusan dengan Tuhan. Biar adik-adik sendiri mulai berdoa, mulai panggil Roh Kudus, ini aku. Roh Kudus, sama hidupku. Saudara yang remaja, inilah masanya engkau berjalan dengan Tuhan. Kiara labaya sikira, kiara maya sikira. Tuhan, kami tidak mau terlewat dari Roh-Mu sendiri. Jangan lewatkan Timika dan Papua dari jamaah Roh-Mu. Mari saudara jangan diam sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan. Mari berdoa, minta untuk dirimu sendiri, untuk keluarga, untuk gereja ini, untuk kota ini. Ya Tuhan, inilah Holy Glory Church. Tuhan, Kau lihat setiap jemaat-Mu yang bersungguh-sungguh. Tuhan, Kau lihat setiap pelayan-pelayan mesbah-Mu yang bersungguh-sungguh. Kau juga lihat para yang ikut streaming yang bersungguh-sungguh. Saudara, angkat kedua tanganmu, mulai berdoa. Mari alirkan kekuatan yang baru.
Alirkan kesehatan. Tidak ada yang sakit di antara kami. Corona menyingkir dari Papua. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Wirama sekire pesikire. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kau lihat gereja ini membuka tempatnya untuk Roh-Mu tinggal ya Tuhan. Tuhan, aku rindu. Katakan Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu, ku siap. Tuhan, aku rindu. Ya Allah. Tuhan, aku siap. Penuhi setiap kami di ruangan ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Ku rindu. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini di tengah-tengah kami. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini. Hadir di tengah-tengah kami. Hadir di tengah-tengah kami. Oh, ku rindu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saudara, mari pegang hatimu sama-sama. Buat engkau yang sedang merasa letih dan lesu hari-hari ini, saudara, mari berdoa sebentar. Ambil kekuatan yang baru. Buat saudara yang pegang hatimu, Tuhan yang bawa berdoa, ada kelegaan yang kau berikan atas hidup mereka. Hamba bawa umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, ini masa-Mu Tuhan. Ini umat-Mu. Kami kebaskan semua kuk yang bukan dari Tuhan. Semua beban yang bukan dari Tuhan datangi. Wahai jiwa kami dengar, pujilah Tuhan. Jadilah tenang, jadilah kuat. Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu yang memegang hatinya. Biar apapun yang sedang mereka lewati ada kesembuhan ya Tuhan. Apapun yang mereka lewati ada kekuatan yang tidak terbatas. Kami tidak menyembah Allah yang kalah. Kami menyembah Roh Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas. Anugerah-Mu tidak terbatas. Tuhan, kami mau berdoa buat siapapun yang mungkin jemaat tidak ada corona apapun, semua menyembah Yesus. Tuhan, hamba berdoa, roh nasihat itu turun di tengah-tengah kami. Roh hikmat dan pengertian itu turun. Mekuha nama sekire pisikiara labaya sukurusha. Tuhan, buat setiap kami mengerti Tuhan. Buat setiap kami mengerti ya Bapak. Demi nama Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat pagi.
Ya, saudara. Oke. Reinhard, ini pertama kalinya saya menjejakkan kaki di Timika. Sebelumnya, beberapa kali Tuhan izinkan saya ke Manokwari untuk melayani Tuhan juga. Selama 10 tahun lebih saya melayani anak-anak muda pengembalaan di Jakarta, Jabodetabek. Jadi saya keliling gereja-gereja, berkhotbah, isi retret, lalu pengembalaan pemusik juga. Dan saya percaya sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan di tempat ini. Amin, saudara. Hari ini saya ingin membagikan tentang karunia dan pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang percaya di dalam hidup saudara ada Roh Tuhan, saudara? Amin. Siapa yang percaya? Saya berdoa saudara tidak lupa dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita buka di Roma, ayat Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-6. Oh ya, ada PowerPoint. Kalau saudara tidak bawa bisa lihat di atas. Roma 12 ayat yang ke-6 dan ke-7. Sudah dapat saudara? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat sesuai dengan iman kita, ayat 7. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita boleh balik ke ayat yang ke-6. Oke, saudara, saudara sekali lagi lihat, saya yang bacain buat saudara ya. Ini Tuhan memberikan karunia-Nya kepada setiap kita. Amin, saudara. Siapa yang sudah menerimanya? Sudah, saudara sudah terima itu. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia. Artinya apa? Gratis, saudara. Amin. Itu sudah ada di hidupmu. Saya mau berkata bahwa Tuhan sudah, kalau bahasa pebisnis, Tuhan sudah investasi sesuatu yang sangat mahal di hidup saudara. Baik, yang adik-adik di bawah. Tadinya saya kira 10 minggu di sini. Tuhan sudah investasi yang sangat mahal di hidup saudara dan saya. Menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, marilah kita melayani. Jika kita dapat ngajar, marilah kita ngajar. Maksudnya apa, saudara? Apa yang Tuhan sudah tanam di hidup saudara tidak boleh mati. Halo? Amin. Saudara pasti tahu kalau saudara mungkin Pak Julianto atau siapa yang bisnis, saudara pasti akan menaruh sesuatu kepada anak buah yang bisa dipercaya, betul ya? Karena beliau-beliau tahu kalau ini diberikan kepada orang yang tepat akan jadi besar. Dan saya mau beritahu bahwa Roh Tuhan yang di hidupmu Tuhan percaya itu bisa jadi besar di hidupmu, saudara. Amin. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kau tahu roh apa yang ada di hidupmu? Itu yang harus kau cari dan tanya, bergumul sama Tuhan. Apakah bernubuat, apakah mengajar, ataukah kesembuhan ilahi, apakah jadi worship leader, ataukah jadi pengkhotbah, atau jadi bisnis yang membiayai lawatan. Saudara harus cari itu pribadi dengan Tuhan. Permasalahannya ada seringkali kita nggak tahu kekuatan kita apa. Maksud saya gini, misalnya saudara tahu Cristiano Ronaldo, dia pemain bola. Nah, tiba-tiba dia pengen, saya mau jadi pemain golf aja. Bisa nggak? Bisa, tapi apakah bisa semaksimal dia main bola? Belum tentu, saudara. Nah, kenapa saudara harus cari tahu apa yang Tuhan sudah tanam di hidupmu? Saya berdoa saudara sudah tahu itu. Dan sebagian besar beberapa orang Kristen yang saya berharap tidak ada tempat ini, waktu mereka sudah tahu karunia itu di hidupnya, mereka tidak pakai. Itu hanya sebagai achievement, maksudnya gini. Iya Pak, saya dulu pernah didoain, saya dapat karunia kesembuhan, iya. Saya pernah dapat karunia menginjil, tapi 1 tahun gak menginjil, 2 tahun gak menginjil. Bisa nangkep maksud saya, saudara? Jadi kalau karunia itu ada, bukan buat sebagai kesaksian doang, saudara, tapi pakai dan gunakanlah. Sama kayak Ronaldo dikasih sepatu bola misalnya. Sama, ini main bola, tapi dia gak pernah main bola. Apakah dia akan jadi main bola hebat? Tidak akan bisa, saudara. Kalau saudara punya karunia worship leader, latihlah itu, bacalah Alkitab lebih banyak. Dengarkan lagu rohani lebih banyak. Kau harus pisahkan telingamu dari lagu dunia, itu udah pasti. Kalau saudara punya karunia penginjilan, latih mentalmu, saudara. Penginjilan kan biasanya takutnya ditolak ya, betul ya? Saudara harus tahu, kalau kita penginjilan dan kita ditolak atau diterima, itu sudah urusan dia, yang penting kita lakukan bagian kita, saudara. Kalau karunia saudara berdoa,
Saudara, menurut saya berdoa ini bukan karunia remeh, saudara. Buat saudara yang bisa berdoa 1 jam, 2 jam, saya hormat sama saudara. Saya ini masih muda, saudara. Jadi kadang berdoa tuh waktu agak lama saya lapar, pengen beli martabak. Tapi buat saudara yang punya karunia itu pegang dan latihan dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi apa? Poin pertama saya berkata Tuhan sudah berikan karunia-Nya. Tuhan sudah investasikan hatinya, hidupnya dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia mengajar, baiklah kita mengajar. Lakukan bagian kita masing-masing dengan kuat, saudara. Amin. Nah, saya mau beritahu sesuatu, saudara. Ada penggabungan antara urapan Tuhan dengan kesiapan kita. Halo, saya ulang. Akan ada penggabungan yang ajaib antara roh Tuhan, pengurapannya saat dicurahkan dengan kesiapan yang kita kerjakan. Itu antara sayap anugerah dan kemuliaan nyatu, saudara. Sekali lagi, kalau saudara penginjil misalnya nih ya, saudara harus persiapan apa? Pertama, saudara harus cari tahu kalau kira-kira ngomong di daerah sini bahasa apa yang bisa diterima. Digabungkan dengan urapan Tuhan, maka saudara ngomong dia akan nangis ketemu Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara punya karunia khotbah atau worship leader, atau mungkin saudara jadi WL kamar mandi selama ini belum kemana-mana, mulailah bergerak, saudara. Saya melayani dalam worship leader. Saudara tahu jemaat pertama saya itu kosong, bangku ini kosong, saudara. Dulu saya melayani sound system seperti adik. Kerjaan saya setiap hari Sabtu adalah angkat speaker, nyusunin, cek-cek. Tapi saudara tahu saya mulainya dengan gimana? Saya akan pasang stand mic, saya akan pasang gitar, bangku kosong, saudara. Saya nyanyi, oh Hosea, Shalom, saudara, bangkunya kosong. Saya dulu kelas waktu SMP sering mandi dan saya suka susun sampo di atas bak mandi. Latihan altar call, saudara. Siap, saudara? Siap. Saya lakukan itu, benar. Amin. Tiba-tiba Tuhan kasih 1-2 jemaat, komsel, lumayan. Di sini komsel juga namanya, atau apa ya? Kalau ada doa di rumah namanya apa di sini? MK, sorry. Kalau di tempat kami komsel. Mulai komsel 2 orang, mulai komsel 5 orang, mulai dipercaya 1 sekolah. Saya mau berkata semua ilmu yang saya pakai di kamar mandi, kepake semua sampai hari ini, saudara. Satu lagi tempat latihan saya, di sepeda motor. Saya akan tutup helm, jalan ke tujuan entah kemana. Saya akan latihan. Mari saudara angkat tangan. Firman yang berkata dia Allah yang baik. Saya latih itu di motor, saudara. Dan kamar mandi itu tempat training saya. Saya nggak tahu Bapak Gembala latihannya di mana. Agak konyol sih, saudara. Tapi itu tempat training saya. Nanti saya dijamah Tuhan di motor, dijamah. Saya nangis, saya malu juga nanti. Di lampu merah berhenti kan. Kalau di sini kan lampu merah sebentar. Di Jakarta tuh lama, saudara. 100 detik. Saya cuma lakukan, latih. Bisa saya kerjakan, latihan nyanyi. Sebisa saya walaupun suara saya juga masih. Tapi waktu kesempatan itu naik dengan persiapan dan anugerah dan urapannya, maka itu kan sesuatu yang sangat ajaib, saudara. Amin. Dan itu juga Tuhan mau lakukan untuk hidup saudara dan saya. Mari kita buka ayat yang kedua, saudara. Di 1 Korintus 14 ayat yang pertama. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bawa kitab buku. Saya minta maaf. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh terutama karunia untuk saya ulang, saudara. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh apa? Jadi saudara ada 2. Satu lewat jalur anugerah, satu lewat jalur saudara menginginkan itu. Ada satu hukum di Alkitab kan apa? Mintalah maka apa, saudara? Akan diberi. Jadi kalau saudara tahu ada karunia tertentu yang saudara tidak punya, tapi saudara melihat dari hatimu nyala, kayaknya aku harus punya. Minta, saudara. Sama siapa? Sama Tuhan yang punya. Tapi Tuhan harus lihat effort saudara. Tuhan harus lihat usahamu, saudara. Misalnya gini,
Tuhan, aku mau karunia kesembuhan misalnya. Siapapun yang saya doakan akan sembuh. Langkah usaha yang pertama yang saudara harus lakukan adalah pertama minta sama Tuhan. Yang kedua, mulai lakukan saudara. Misalnya saudara mulai pilek ya, mau saya doain nggak? Doain. Nggak sembuh, nggak apa-apa, kan latihan. Halo? Tuhan, aku mau isi cawan ini. Saudara mulai nggak kemana lah. Oh, badanmu hangat, didoain, belum sembuh, ya udah doain sampai sembuh. Mungkin saudara udah doa, udah muncak-muncak ke mukanya. Doakan, melangkah saudara. Kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Satu ayat lagi saudara, turun ke ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, saudara, saya mau membahas dua. Saudara harus berhati-hati di hari-hari seperti ini. Iblis itu sekarang sudah tidak muncul lepas saudara dengan wah. Dia itu akan hembuskan kesepian. Dia akan hembuskan ketakutan. Dia akan hembuskan kemiskinan yang selalu menakuti hidupmu saudara. Saudara pernah nggak lagi diam, tiba-tiba sedih sendiri? Pernah nggak? Nggak ada apa-apa, sedih aja. Saya mau berkata itu bukan dari Tuhan saudara. Halo? Beda antara saudara berjumpa dengan Tuhan sama saudara lagi ngutang. Beda kan? Jauh ya? Beda nggak waktu saudara ketemu Tuhan sama diputusin pacar? Beda nggak? Beda saudara. Jadi saudara harus perhatikan baik-baik. Hari-hari seperti ini, iblis akan giring perasaan saudara ke dirimu sendiri dan tidak ke Tuhan. Hati-hati saudara. Oleh karena itu, kalau saudara bisa berbahasa roh, rajin berdoa, itu akan mengebaskan suara-suara itu. Halo? Itu akan membuat saudara jadi kuat. Ya, ini artinya membangun diri sendiri. Artinya apa? Kau membangun pondasi hari demi hari, hari demi hari. Jadi waktu iblis datang atau apapun, saudara sudah kuat. Dan waktu saudara kuat bukan cuma untuk dirimu sendiri, kuatkan yang lain saudara. Kuatkan gereja yang lain, kuatkan orang dan kota yang lain. Itulah fungsi dari anak-anak Tuhan, menguatkan yang lain. Siapa yang pernah berjumpa atau pernah nangis ketemu Tuhan atau nyembah Tuhan? Pernah saudara? Mungkin di rumah, di kamar, di gereja, di retret, saya nggak tahu. Saya mau berkata, dengarkan saya baik-baik. Semua lawatan yang saudara terima itu tidak boleh berhenti di hidupmu saudara. Kau harus salurkan keluar. Itu lawatan, itulah pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus gak boleh stop di sini. Orang di pasar, di pelabuhan ikan harus tahu Roh Kudus dan Yesus itu siapa. Lewat siapa? Lewat manifestasi Roh Tuhan di hidup saudara dan saya. Maka itu bergerak saudara. Tidak ada waktu untuk melemah. Maafkan saya akan menyinggung beberapa orang. Kalau saudara hari-hari ini masih tersinggungan, masih marah-marah sama tetangga, udah gak ada waktu saudara. Tuhan butuh saudara jadi kuat. Gimana caranya? Ini salah satunya, bangun manusia rohmu. Dengan doa, dengan berbahasa roh. Lakukanlah apapun yang biasa kau lakukan dengan Tuhan. Jangan stop. Kalau saudara penyembah misalnya, kekuatanmu apa? Ya menyembah. Waktu kau tidak nyembah, kau akan menjadi lemah. Betul gak? Aduh aku lemes nih. Ya nyembahlah. Aku lemes nih, ya keep so far lah misalnya. Aduh lemes nih, ya main keyboard lah. Jangan pasif hari-hari ini saudara. Gini, Roh Allah itu menyambar orang yang respon. Halo? Kalau saudara disambar, diam. Rohnya akan pindah. Roh Tuhan tidak tahan kayak gitu saudara. Waktu Tuhan sambar, jebret, ya Tuhan, aku mau coba buat KKR. Oke. Tuhan, aku mau coba penginjilan. Itu rohnya akan terus namanya bersaut-sautan saudara. Hatinya seperti ini kira-kira. Misalnya saudara punya anak atau punya sahabat, saudara ajak ini liburan. Yuk, makan, saudara pengen banget pengen banget makan martabak misalnya. Pengen banget makan martabak. Ayo makan martabak yuk, dari hati nih. Terus teman kita ngomong gini, nanti aja lah, kita lemes sebenarnya, jadi malas ya, betul gak sih? Aduh. Nah, Tuhan sama saudara. Ayo kita penginjilan yuk. Aduh Tuhan malas, pengen di rumah.
Ayo misalnya bagi-bagi masker atau apalah, penginjilan. Males Tuhan, panas, hujan. Saudara, hati-hati dengan respon seperti itu. Hati-hati, saudara. Saudara sudah terima itu bukan untuk kau simpan. Kita di badan boleh gendut, saudara ya. Tapi di roh harus respect kita, amin. Caranya gimana? Terima, kasih, terima. Bukan buang ya, apa namanya? Salurkan keluar, terima, salurkan keluar. Respect kita. Kalau itu di badan sudah jadi wacana semua ya. Tapi di roh lu pegang sungguh-sungguh, saudara. Terutama buat saudara yang kebetulan saya penyembah, yang worship leader, manusia rohmu harus kuat. Kalau sudah luar biasa tadi di sini, tapi kalau 2000 belum tentu, upgrade lagi. 2000 sudah bisa, 5000 bisa, upgrade lagi. Itu harus dikejar. Jadi buat istirahat itu gak ada, saudara. Di kepala hatimu tuh harus nyari Tuhan selalu. Nah, izinkan saya kesaksian, saudara, di mana sebenarnya waktu saudara mulai ikut Tuhan, saudara percaya ada kemudahan, semua akan dibuka dengan ajaib, saudara. Tapi waktu saudara berusaha dengan diri, dengan usahamu sendiri, akan kacau, betul nggak? Nah, waktu itu saya mau kesaksian, hari itu saya pelayanan di Cirebon, itu di satu kota di daerah Jawa Barat. Ada KKR anak muda 3.000 orang, saudara. Hadirat Tuhan sangat kuat. Waktu itu saya juga mimpin altar call, saya lihat banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Dan ada manifestasi, kesurupan gitulah, ada roh yang keluar. Dan sejujurnya saya ini orang yang kurang tertarik sama manifestasi seperti itu. Jadi bukannya ini ya, tapi saya lihat selama kami ibadah ada satu orang yang manifestasi nggak selesai-selesai. Waktu itu dari altar call mau pindah ke khotbah, saya lihat orang ini nggak selesai juga, padahal udah dipegang 10 pendoa. Saya kan pendoa paling semangat ya hatinya, wah ini saatnya saya nih. Dan waktu itu saya mulai lihat dari jauh, pemimpin saya datangin saya lagi pegang mic, dia bilang gini, oh Baja, lihat tuh ada yang kesurupan. Iya saya lihat, bantuin gini. Aduh, antara males dan nggak bisa sebenarnya. Emang bukan itu bagian saya, kekuatan saya nggak di sana. Dia ngomong gini, oke Baja sekarang, dia kasih tahu saya caranya, saudara. Caranya gini doang, kamu suruh mereka minggir terutama, lalu kamu tumpang tangan, setannya keluar. Gitu doang Pak? Iya, gitu doang Pak. Oke, datang saya. Persis gaya pemimpin saya datengin. Saya datengin orangnya, pakai minggir. Asik, keren, itu keren banget, ganteng banget saudara. Saya minggir. Saya tumpang tangan, saya berdoa. Saya bilang, kamu mau saya buang ke alam maut apa keluar sendiri? Keluar sendiri. 1, 2, dalam nama Yesus keluar saudara. Begitu keluar, itu langsung ganteng kan saudara. Oh ya, terus ya doain lagi. Saya lakukan persis yang pemimpin saya tiruin, minggir dan keluar setannya. Waktu kita setuju dan sepakat saudara, ada kekuatan ajaib yang akan mengalir dengan ajaib saudara, amin. Tapi waktu saudara mulai kalau saya bimbang hari saya nggak akan lihat keajaiban. Karena buat saya manifestasi begitu, saya nggak tertarik saudara. Tapi waktu Tuhan mulai, ayo. Oke, siap. Minggir. Lalu keajaiban terjadi. Sampai hari ini cara saya ngeluarin setan kayak gitu, nggak berhenti. Mau keluar sendiri, apa saya bungkusin dan mau kan? Saudara boleh coba ya. Kita kan punya jurus masing-masing ya. Itu jurus saya. Dan saya percaya semua yang hamba Tuhan pernah khotbahkan di tempat ini, semua kisah ajaib perjalanan mereka, itu saya berdoa tidak menjadi gini saudara. Tapi saudara berkata, ya Tuhan, kalau dia bisa jalan dengan kau, aku juga mau. Kalau orang itu bisa lakukan bersama Tuhan dengan ajaib, aku juga pasti bisa. Itu harus ada di hatimu saudara. Jangan sampai kau jadi bagus ya. Wah. Jangan saudara, aku mau. Kalau dia bisa, aku mau. Pak, apa yang Pak Gembala mungkin sudah kerjakan, aku bisa lakukan 3 kali lipat. Itu harus di hatimu saudara. Amin. Apa yang Ibu Gembala bisa lakukan, saudara harus bisa lakukan 3 kali lipat. Itulah roh Tuhan saudara. Nah,
Ini yang saya tadi sudah bahas di awal. Kita buka di Roma 8 ayat yang ke-15. Terima kasih untuk megang medianya, cepat sekali, luar biasa. Luar biasa ya. Sekolah minggu aja kedengeran di sini. Oke, kita baca sama-sama dengan kuat saudara ya. Sudah terima? Kalau saudara belum dapat, di depan sudah ada. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan membuat kami menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya Aba. Ayat yang ke-16. Tunggu. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh bahwa kita. Saudara di ayat yang ke-15 boleh balik saudara. Tidak ada roh perbudakan, tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi dalam Tuhan, saudara. Amin. Saudara bertanya, bagaimana membandingkan suara Tuhan dan suara setan misalnya? Mudahnya seperti ini. Waktu saudara mulai dengar suara setan, itu akan ada ketakutan, akan grogi, minder, sombong, cenderung akan ke arah sana. Tapi waktu saudara mulai dengarkan Tuhan, itu ada kekuatan di sana. Ada keteguhan. Saudara pernah diam, baca firman, tiba-tiba kau jadi teguh di dalam. Saudara teguh di hati itu tidak bisa dibuat-buat. Kau hanya bisa temukan itu dalam suara dan firman Tuhan itu sendiri. Nah, firman itu ada dalam, kita akan semakin kuat waktu kita mulai mendengar yang baik dan luar biasa. Saudara, saya mau berkata selain dengarkan, selain dengarkan firman Tuhan, saya memutuskan saudara dalam hidup saya, dalam kemudahan saya memilih pertemanan kepada siapa saya akan mendengar. Dulu waktu saya umur belasan saudara, saya sangat suka ngumpul sama teman-teman saya. Enak aja ngumpul, ngomonginnya nggak jelas nih, ngomongin bola, kadang ngomongin orang, nanti nyanyi-nyanyi sampai malam. Dan saya nggak dapat apa-apa, betul kan ya? Apa coba untungnya itu? Nggak ada saudara. Dan saya mulai memilih bermain dengan orang-orang yang jauh lebih cerdas, lebih berhikmat. Saudara harus tahu kalau orang bodoh kayak saya, main sama orang yang berhikmat itu dibully terus saudara. Ini aja nggak bisa. Saya mulai bermain dengan hamba-hamba Tuhan, saudara. Mulai, maksudnya berbaur, makan siang bersama, makan sore. Saya mau kasih tahu, makan siang sama hamba Tuhan tuh nggak enak. Buat saya waktu itu ya. Bercandaannya beda, saudara. Saya kalau bercanda kan lucu gitu. Nah, dia bercanda gini, oh Baja, pokoknya kalau kamu nanti nggak sungguh-sungguh, kamu nggak diangkat ke surga. Bercandanya begitu, saudara. Bercandanya dia bikin was-was. Oh Baja, pokoknya kalau nggak ada hadirat Tuhan, ya udah, kamu digantiin nanti, kamu nggak dipakai lagi. Ayo sungguh-sungguh. Itu bercandanya hamba Tuhan yang saya ajak main, saudara. Saya nggak tahu ini true atau enggak, tapi setiap orang pasti punya ketemu orang yang kalau kita ketemu dia, kita nih deg-degan aja gitu bawahnya. Ada, pasti ada, saya nggak tahu. Kalau belum ketemu, saya berdoa itu akan menemukan, saudara. Karena saya mulai berubah waktu ketemu orang ini. Saudara harus tahu, saya itu udah melayani Tuhan dari lama, saudara. Dulu saya melayani Tuhan, rambut saya gondrong. Wah, dulu saya gondrong banget, saudara. Tetap ganteng, tapi ganteng hari ini jelas. Nah, dulu buat saya adalah dalam roh kudus itu ada roh nasihat dan didikan, amin saudara. Nah, dulu itu saya nggak sadar bahwa suatu hari nanti Tuhan akan bawa saya melayani dan duduk semeja dengan bupati, dengan para gembala. Nah, jadi saya semenaut, hidup saya suka-suka setan, yang penting melayani Tuhan. Nah, buat saudara begitu bertobat ya. Dan akhirnya saya berjumpa dengan orang ini, jangan saya sebutkan namanya ya. Waktu saya ketemu orang ini nggak tahu saudara ya. Waktu saya selesai pelayanan, turun mesbah, orang ini datangin saya, oh Baja, kalau kamu nggak potong rambut, saya bunuh kamu sore ini. Wah, kok dibunuh? Saya nggak merkosa orang, cuman nggak potong rambut, bukankah Tuhan mengampuni? Pakai ayat saya mulai, kita kan jago ya kalau bela diri ya. Pakai ayat keluar semua. Tapi yang hari itu saya tidak tangkap adalah orang ini
lihat suatu hari nanti saya akan berdiri di depan ribuan orang dan gak mungkin rambut saya gondrong, betul gak saudara? Tapi hari itu saya gak bisa lihat. Tapi Tuhan temukan saya dengan orang ini. Wah, itu gak mudah buat saya dan dia. Dia lihat saya gak tahan, saya lihat dia gak tahan. Pilihan terakhir, apakah kita putus di sini? Saya pindah gereja aja kali. Tapi saya memutuskan gak kabur, saudara. Enggak, saya gak boleh kabur. Saya harus selesaikan dengan orang. Akhirnya penyelesaiannya adalah saya potong rambut, saudara. Saudara harus tahu untuk cowok rambut itu penting sekali. Waktu itu rambut saya segini, saudara. Saya kepangkas rambut, saya ketok. Pak, saya mau potong rambut. Saya duduk, bapaknya nanya, mau potong rambut gaya apa? Terserah Pak, udah sedih, hancur hati saya. Ini saatnya potong rambut. Saya tuh suka banget sama rambut gondrong. Saya nggak tahu dari mana ya. Kalau sekarang udah enggak. Waktu dimulai dipotong, saya nangis sudah. Waktu dipotong tukang pangkasnya, ini sinetron apa nih katanya. Saya nangis sudah beneran, dipotong terus. Gak apa-apa mas, potong terus. Potong. Kira-kira rapi kayak gini waktu di. Nah, waktu saya ngaca terakhir, ganteng juga ya. Saya gak menyesal lagi, dan saya mulai datengin kakak ini. Saya bilang ini, Kak, saya ini bodoh. Tolong ajari saya sesuatu tentang Tuhan yang saya gak ngerti. Tuhan, saudara harus tahu, gara-gara saya potong rambut ini aja. Calling untuk khotbah dimulai. Jadi waktu saya mulai potong rambut, selesai. Wah, panggilan untuk retret, itu gereja itu terbuka, saudara. Gara-gara potong rambut. Saudara, saya mau berkata, berurusanlah dengan Tuhan, izinkan dia berurusan dengan saudara. Kalau dia berurusan dengan saudara, ini sampai dalam, saudara. Saya mau kasih tahu, rasanya nggak akan enak. Amin. Karena yang akan misalnya apa, saudara orangnya yang akan disentuh apa? Pride-mu misalnya. Wah, nggak gampang. Saudara pasti punya gini, saudara punya sahabat, bercanda misalnya. Terus tiba-tiba ngobrol gini, lu gini aja, masalah itu, lu nggak usah bahas. Ada saudara? Pasti ya. Urusan keluarga gua, biar gua, bukan urusan lo. Kita ngomong sama teman kita itu kan. Dan seringkali kita ke Tuhan juga gitu. Tuhan, urusan keuangan tolong bantu. Urusan gua sama suamiku, batasnya sampai sini aja. Halo saudara. Seringkali kita yang buat batas itu. Tanpa sadar, mungkin nggak keucap di sini loh saudara. Dan terkadang itu yang Tuhan mau korek. Dan kita bilang, enggak. Saya dulu pernah punya masalah sama orang tua. Sampai ada altar kalau orang tua, siapa yang mau mengampuni ayah? Saya udah begini, udahlah. Ya angkat tangan deh, siapa tahu sembuh. Saya udah begitu saudara. Saya juga pernah menyerah dalam pemakaian Tuhan di hidup saya. Siapa yang mau dipakai Tuhan lebih lagi? Saya udah mundur. Tapi saya katakan, katakanlah siapa tahu dipakai. Dan Tuhan ingin berurusan dengan saudara sampai dalam. Jadi jangan mimpi kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, dia sampai kulit dia akan korek hatimu yang terdalam, keluar penyakit dan saudara akan sembuh dan jadi sangat luar biasa. Berdoa dan minta saudara ya. Nah, ini yang penting saudara. Di Bilangan 11 ayat 17. Ini yang sudah saya singgung di awal tadi. Bilangan 11 ayat 17. Sudah? 1, 2, 3. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul atas apa? Oke, stop saudara. Memikul tanggung jawab atas? Saudara, kita baca sekali lagi, bangsa itunya ganti Papua ya. Oke saudara ya. Kita ulang dari atas. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu, maka
akan memikul tanggung jawab atas Papua. Jadi tidak usah lagi. Dalam pencurahan Tuhan ada tugasnya, saudara. Apa? Memikul Papua dan Indonesia. Kenapa kita selalu dibilang Raja Wali? Karena Raja Wali itu sayapnya besar dan terbangnya di badai. Saudara, ini bukan burung gereja. Meskipun ini gereja. Saya tidak berharap saudara jadi burung imut-imut gitu, saudara. Enggak. Saudara harus jadilah Raja Wali besar. Topanglah bangsa ini lewat doa-doamu dan lewat sayap-sayap imanmu, saudara. Maka Tuhan akan turun dan berbicara dengan saudara dan saya. Lalu sebagian dari roh yang sudah hinggap di hidupmu akan ditaruh atas mereka. Artinya apa? Saudara harus punya murid, saudara. Halo? Saudara harus punya bawahan misalnya, atau partner pelayanan. Pak Gembala jelas, partnernya ya saudara. Bersama-sama dengan engkau memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Tanggung jawab apa? Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan saudara dan saya. Saya mau tanya, kalau Papua gempa bumi, sejahtera nggak saudara? Tidak, jelas. Kalau Papua perang suku, saudara sejahtera nggak? Jelas tidak. Oleh karena itu, roh Tuhan yang sudah ada di Pak Gembala sudah diambil dan hinggap di hidup saudara. Sekarang mari pikul Papua sama-sama. Kalau Tuhan tiba-tiba membangun saudara jam 3 pagi untuk berdoa, berdoalah saudara. Itu bagian dari saudara memikul Indonesia. Kalau tiba-tiba Tuhan, saudara lagi di jalan mungkin, tiba-tiba ada suara untuk misalnya berhenti bentar, angkat tangan, misalnya mungkin. Saudara harus tahu kalau Tuhan mulai bicara di hatimu itu akan beresiko biasanya. Gak mungkin biasa aja, gak mungkin. Contoh paling gampang. Saya gak tahu saudara pernah tahu nggak? Saya dulu sering banget. Lagi ibadah, semua duduk nih, lagi nyembah. Tiba-tiba ada dorongan di hati untuk berdiri dan angkat tangan. Pernah nggak? Dan saudara tidak lakukan kan? Nah, ada yang melakukan, ada yang tidak, saudara. Siapa? Ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, waktu Tuhan mulai menuntun saudara melakukan sesuatu, kerjakan saudara, itu bagian dari memikul Indonesia. Saudara, saya mau beritahu satu fakta. Tidak usah, harusnya Indonesia ini udah hancur dari 2012. Pulau Jawa itu harusnya sudah kebelah 3 dari 2012, saudara. Itu dari geografi mana? Saya kurang tahu namanya. Harusnya begitu. Ada gempa bumi tertentu yang meretakkan bawahannya itu. Tapi sampai sekarang tidak kebelah-kebelah. Kenapa? Ada doa saudara di sana. Ada doa-doa saudara. Kalau Papua yang mungkin, saya nggak tahu ya, image Papua di luar sini itu kurang bagus, saudara. Waktu saya datang ke sini, enggak bagus. Saya waktu mau berangkat ke sini, hati-hati aja. Nanti dibunuh di jalan, kurang ajar banget. Enggak. Waktu saya datang ke sini, satenya enak, martabaknya enak, sotonya enak. Mana yang bunuh? Nggak ada. Paling, hati-hati aja kalau malam ada mabuk, biarin aja mabuk. Saya juga mabuk kepenuhan Roh Kudus. Beda mabuk aja. Dan saya lihat kota ini luar biasa, saudara. Dan saya berdoa, saudara mulai berdoa, banyak kota-kota lain di Papua sama kayak di Timika. Saya pernah dibawa Tuhan ke, saya lupa namanya, saya waktu itu ke Manokwari, dari Manokwari saya ke distrik. Itu 10 jam naik mobil. Lewati gunung, lewati lembah. Betul-betul. Dan saya lihat banyak orang bilang orang Papua itu kasar. Enggak, saya nggak setuju. Jadi waktu saya di jalan itu banyak orang masih pakai koteka seperti itu. Dan kami mulai sapa, "Bapak, pagi, tapi sambil angkat parang, pagi." Oh iya, tapi dia seneng. Saya lihat ada satu bapak-bapak, saudara. Dia bawa 1 pohon kelapa, saudara. Saya nggak tahu itu kekuatan dari mana. 1 pohon kelapa, bukan kelapanya. Pohonnya ini diputus begitu. Batang-batangnya dibawa ke rumah. Wah. Luar biasa ini. Ini
kalau jadi atlet Indonesia menang kita pasti. Saudara, ini tempat yang luar biasa menurut saya. Satu kekuatan lain. Saudara, nyeker itu susah loh. Saya lihat ada anak-anak waktu saya ke distrik ya, mereka ada batu, ada paku, gak apa-apa. Saya buka sendal dikit kepentok mau nangis. Saudara, ada kekuatan yang luar biasa di tanah ini. Tapi permasalahan satu, sebagian dari mereka tidak ada roh Tuhan di sana. Tugas saudara yang menyalurkan itu ke mereka. Roh Tuhan yang sudah di hidupmu hingga ke mereka. Amin saudara. Jadi dengan kekuatan angkat satu pohon ditambah roh Allah, wah bisa nopang apa lagi saya nggak tahu. Bawa rumah saudara mungkin saya nggak tahu. Mobil saudara mogok, wah bapak oke, saya punya kekuatan Tuhan. Mobilnya diangkat, kita naik bapaknya. Bagaimana cara kita melihat saudara? Satu ayat lagi saudara, satu ayat lagi. Karena semua harus dari firman Tuhan. Yesaya 61 ayat yang pertama. Yesaya 61 ayat yang pertama. Luar biasa, multimedia. Ya saudara, gak usah buka, di atas sudah ada. Inilah teknologi saudara ya. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik dan merawat, untuk memberitakan pembebasan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, saya mau beritahu satu hal. Buat saudara adalah yang hamba-hamba Tuhan, pendoa. Saya adalah hasil dari doa saudara. Maksudnya apa? Saya ini Kedar Nebayot yang pulang ke rumah saudara. Saya dari keluarga seberang, keluarga muslim maaf. Yang saya mungkin dengarkan gelombang doa saudara dan sampai, dan saya pengen bertobat. Saya mau berkata, apapun yang saudara sudah kerjakan sampai hari ini, tidak ada yang sia-sia saudara. Mungkin saudara pernah berdoa dengan setia di gereja jam 5 pagi, ada doa semalam suntuk mungkin hari Jumat sampai Sabtu. Saya mau beritahu itu tidak sia-sia saudara. Saya salah satu bukti hasil dari doamu jadi saudara. Tuhan, mana hasil doaku? Tuh, yang khotbah tadi. Saudara nggak pernah tahu efek doa yang penyembahan kita itu efeknya besar sekali, saudara. Waktu kita mulai berdoa dari roh dan sungguh-sungguh itu seperti gelombang yang mengejar banyak orang. Tuhan, kami mau ada pertobatan atas Papua. Mungkin saudara nggak lihat, tapi gelombang itu bergerak, saudara. Dulu sebelum ada pemerintahan presiden yang hari-hari ini, atau pemimpin-pemimpin gubernur, bupati hari-hari ini, dulu kita selalu berseru, Tuhan, kami minta pemimpin yang dari Tuhan. Kita selalu berseru seperti itu, bukan? Waktu kita ada dikorupsi dan nggak tahu mau gimana, muncullah pemimpin-pemimpin yang sekarang yang memberantas itu. Muncullah sekarang jalan tol Trans Papua di Jawa. Sekarang Jakarta itu udah nggak macet, saudara. Dulu Jakarta kemana-mana 4 jam. Sekarang enggak. Kenapa? Hasil dari doa kita, Tuhan dengar dan gelombangnya masih bergerak sampai hari ini. Jadi yang pertama, jangan berhenti berharap dan berdoa, saudara. Nah, roh Tuhan yang ada pada kita telah mengurapi kita dan mengutus menyampaikan kabar baik. Sekarang bagi saudara, pergilah ke pasar, kasih tahu, Pace, Mace, ada Tuhan. Saya nggak tahu rumah saudara di mana, tapi kalau roh ini benar-benar akan turun, siapkan dirimu, saudara. Akan ada hari-hari seperti ini. Shalom, kamu Kristen kan? Kenalkan saya sama Yesus. Amin, saudara. Amen. Akan datang hari itu, saudara. Sekali lagi, semua lawatan yang kita terima di gereja ini harus sampai ke pasar, harus sampai ke mall, harus sampai ke pelabuhan, ke bandara, dan mereka akan ketok rumahmu. Hey, kenalkan Yesus dong. Amin. Ajarkan saya tentang darahnya. Dan saudara, sudah persiapan, ajarkan. Beri roh hikmah. Kasih tahu, saudara. Jangan diam, saudara. Saya mau beritahu, saudara sudah punya semuanya. Saudara sudah, jangan kecilkan value Tuhan di hidupmu. Sudah ada di hidupmu, saudara. Itu bukan masih melayang-layang di sorga, enggak. Sudah ada di hidupmu. Dan kamu, saudara ngomong gini, saya butuh yang lebih, minta sama Tuhan.
Saudara, ini akhir dari akhir zaman. Saya juga nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi salah satu ciri dari akhir zaman, Tuhan ingin mengosongkan sorga. Semua karunia yang ingin diturunkan hari-hari ini. Siapa yang mau, ambil saudara. Tuhan, aku butuh kaya misalnya, untuk membiayai kota ini, untuk membiayai kegerakan. Ambil saudara. Tapi jangan ambil untuk kekayaanmu sendiri. Saudara, WL, Tuhan, aku butuh satu lagu dan rohmu mengikat 1000 orang. Minta saudara, kejar itu. Itu yang kau kejar. Bergerak, minta, dapat, bergerak, minta, dapat, bergerak. Kalau kau diam di tempat, dengarkan saya, akan ada orang lain yang menggantikanmu. Pertanyaan saya, apakah kau rela posisi dan jatahmu ditukar dan digantikan orang lain? Saya nggak mau, saudara. Kemarin saya ditawarkan, oh Baja, kamu mau nggak pindah ke Papua? Saudara, saya mau beritahu di rumah saya sudah nyaman sekali. Dengan pendapatan yang saya sudah dapat setiap bulan, saya nyaman sekali. Tapi waktu tawaran itu datang, saya tahu tawaran ini gak akan datang 2 kali. Saya mau tinggal di mana bodo amat, saya nggak tanya tinggal di mana, gaji berapa, I don't care. Saya maju karena kenapa? Saya tahu waktu pemimpin saya nawarin ini, Tuhan yang menawarkannya. Saya maju dan bergerak. Saya nggak tahu apa yang Tuhan sudah tawarkan di hidupmu. Jangan tolak saudara. Jangan bimbang, itu menyakiti Tuhan. Nah, aku mau berikan misalnya, ini 500 juta. Kelola, jadikan besar. Kayaknya nggak bisa, itu menyakiti Tuhan, saudara. Bergerak, ambil, belajar. Saudara yang di rumah yang streaming, mari bergerak, saudara. Saya berdoa saudara yang streaming, tidak ada yang pakai celana pendek. Sudah mandi, hormati Tuhan juga. Taruh mie instannya. Saudara, ini yang saatnya saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau saudara jadi galau hari-hari ini, kebaskan suara itu. Hampiri orang-orang yang remuk hatinya. Hampiri orang-orang yang sengsara. Buat saudara yang tidak sengsara, cari orang itu. Beritakan ada Yesus di hidup mereka. Bergerak. Bagaimana cara bergeraknya? Berdoalah bersama dengan Tuhan. Jalan. Waktu suara itu datang, saudara, jangan tolak. Misalnya suaranya, misalnya bagi-bagi roti, misalnya, lakukan, saudara. Lakukan. Mau roti gopean 1000, terserah. Bangun jam 3, berdoa 15 menit, lakukan, saudara. Bukankah itu murah sekali? Kita tidak, ayo disalib, kan enggak, saudara. Lakukan. Waktu pencurahan itu, roh Tuhan sudah tercurah, saudara. Sekarang bangun manusia roh. Siapkan diri. Saya percaya saudara menangkap dan bergeraklah, saudara. Amin, saudara. Siapa yang mau saudara bergerak dengan Tuhan hari-hari? Bergerak. Bergerak itu bukan pelayanan di gereja saja, tapi saudara bergerak keluar. Saudara lakukan di sekolahmu, di tempat saudara bekerja. Jadilah berkat di sana, jadilah kuat. Tidak ada waktu untuk jadi lemah, saudara. Mari pejamkan mata sebentar. Tuhan, kiara labaya sekere pes kiara labara, kiara mai. Tuhan, mari sembah Tuhan, saudara. Kiara maya sikire, kiara ma, oh Tuhan, kiara lare, kiara maya si, ya Tuhan. Mari masing-masing berurusan dengan Tuhan pagi hari ini. Kiara lare. Ya Tuhan, oh, kiara labaya, syakara labaya sikire. Buat saudara yang sudah berbisa berbahasa roh, mari berbahasa roh.
Buat yang belum bisa nggak apa-apa, saudara bisa panggil nama Tuhan. Saudara bisa bersyukur. Syakaralabaya sikire. Mari lakukan sesuatu. Saudara boleh berdiri, saudara boleh berlutut. Kiaralaba, saudara boleh angkat tangan, bebaskan rohmu saudara. Kiaralabaya sikire. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kiaralaba. Tuhan biar rohmu tercurah di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, terus saudara. Syakarabaya sikire. Kiaramayaralo. Tuhan, 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 Tuhan. Syakarabaya sikire. Kiarabaya so. Saudara mulai respon di hatimu dan rohmu. Syakarabaya sikire. Syakarabaya. Syakarabaya sokoro sikire. Terus saudara, saya lihat roh Tuhan mulai bergerak di ruangan ini. Dia mulai bergerak dan menghampiri saudara yang merespon dengan sangat sungguh-sungguh. Syakarabaya sikire. Tuhan, Tuhan. Kiaramayaralo. Syakarabaya sikire. Syakarabaya sikire. Tuhan, mari inilah waktunya Kau bergerak bersama kami. Bergeraklah di tengah-tengah kami. Saudara, ada satu karunia. Setiap kali kau pergi akan ada kesembuhan terjadi, saudara. Setiap kali kau mengangkat tangan dan menyembah, ada kesembuhan terjadi. Buat saudara yang mau angkat tanganmu di tempatmu masing-masing, saudara. Kiaralabaya sikire. Syakaralabaya sikire. Saudara yang angkat tangan boleh bangkit berdiri di tempatmu masing-masing. Bangkit berdiri di tempatmu masing-masing. Tuhan akan lepaskan di dalam nama Yesus. Kemanapun mereka pergi, mereka akan bawa kesembuhan yang tidak terbatas. Jiwa dan hati mereka akan firm dan teguh. Syakaralabaya sikire. Kiaralabaya sukoroto sikire. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Syakaralabaya sikire. Di dalam nama Yesus. Ya, terima kekuatan yang baru. Ya Tuhan, kiaralabaya sikire. Syakaralabaya sikire. Syakaralabaya sokoroto sikire. Angkat tangan terus saudara, minta Tuhan, biar mereka terima yang dari Tuhan sendiri. Boleh bagaimana saudara? Tuhan, di dalam nama Yesus terima kekuatan, kuasa yang tidak terbatas. Tuhan, nama sikire.
Tuhan. Bebas, bebas. Kirabaya sikire. Tuhan mari, mari Tuhan, mari Tuhan. Blessing, blessing. Sikirabaya sikire. Beko harama sikire sikirabaya. Mari bergerak di tempat ini. Bergerak di tempat ini. Shakarabaya sikire. Ekohara masekere pesikia. Ya Tuhan, mari jamah dan lawat umat di tempat ini. Tuhan, jangan lewatkan satu pun. Jangan lewatkan satu pun, Tuhan. Kira masuk. Saudara dengarkan saya baik-baik, dengarkan saya baik-baik saudara. Tuhan ingin memulihkan saudara dan saya sampai ke dalam-dalamnya. Saudara, buat engkau yang tahu kau sudah sangat lama tidak berjumpa dengan Tuhan secara personal, saudara. Boleh taruh tanganmu di hatimu masing-masing, saudara. Buat saudara berkata, Tuhan, aku sudah lama tidak ketemu engkau. Eko harama sekere pesikia labara. Seperti hidup sayang sungaimu jiwaku rindu engkau. Mari sembah Tuhan sama-sama. Kau hatiku, hatiku rindu menjadi. Katakan engkau kekuatan kami, engkau kekuatan perisaiku kepadamu. Rohku Kaulah Tuhan hasrat kami. Tuhan hasrat hatiku. Mari panggil nama yang paling mulia, Yesus Tuhan. Oh Yesus, Kau berarti bagiku, Yesusku, Yesus, Yesus. Seperti Musa.
Raja di atas segala raja.
berdiam di dalam hati kita. Terima Yesus. Menyembahmu yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, Yang ku dapat hanya kemuliaan. yang ku nampak, Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. terima kasih Tuhan hadirat-Mu, terima kasih lawatan-Mu buat setiap daripada kami. Biar lawatan-Mu ini tidak berhenti di sini saja. Setiap orang akan menutup pintu rumah kami, mencari, mengetuk, mengatakan, kenalkan aku pada Yesus. Setiap daripada kami di tempat ini, lawatan ini tidak berhenti di sini saja, ke seluruh dari pelabuhan sampai bandara, ke pasar-pasar, dalam nama Yesus, sehingga namamu terus dicari, namamu terus diagungkan, namamu terus dimuliakan, namamu terus ditinggikan di kota ini, di Papua. Oh kami semakin kecil dan Engkau semakin besar, kami semakin berkurang-kurang dan Engkau semakin bertambah-tambah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siap untuk perjamuan. Yang bertugas mohon. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yang sudah lepaskan bos, boleh bangkit berdiri. Ku kagumi. Ayatnya boleh dipoto. Saya percaya hari ini banyak sekali Tuhan berbicara setiap daripada kita. Mari angkat tubuh Kristus di tanganmu. Sekali lagi lepaskan pengampunan, minta ampun setiap dosa kita. Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti engkau, buat orang kecewa, menghancurkan engkau. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami menerima Engkau. Kami materikan seluruh rangkaian ibadah kami dengan makan tubuh dan darah-Mu. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat darah Kristus tangan kita. Mari membayangkan ketika engkau meminumnya, darahnya tercurah dari ujung kepala sampai ujung kakimu, mentahirkan engkau. Dia, darah ini yang membebaskan engkau, melenyapkan setiap penyakit kita, mematahkan setiap kutuk. Kita juga dilindungi dari segala
yang jahat, termasuk dari COVID. Mari kita imani. Mari kita minum dalam nama Yesus. Pada angkat suaramu bersyukur Mazmur oleh nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau baik. Kau baik, Yesus. Ya Haleluya. terima kasih Kami Tuhan. bersyukur. Kasih buat pengorbanan. Dengan apa kami kebalas kembali padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih bukan dalam kami dan kami dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, seluruh kepribadian kami, mata kami dikendalikan oleh mata-Mu melihat hal-hal yang rohani. Telinga kami semakin peka dalam nama Yesus. Tangan kami dipakai kemuliaan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kaki kami melangkah dalam rencana Tuhan. Seluruh panca indera kami dikendalikan oleh Tuhan. Kami terus ditawan oleh Roh dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Saya minta kesediaan Bapak Randi bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini kami mau memberi persembahan. Ajari kami memberi yang terbaik Tuhan. Terlebih ini hidup kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan di dalam nama Yesus semua yang sudah siap untuk memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian yang berkata, hendaklah masing-masing memberi. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang lebih daripada kita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi dengan semangat kita katakan, dan masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita.
Kita masuk dalam pengumuman. Shalom. Anda diberkati. Amin. Angkat tangan yang dapat baptisan roh. Ada dapat? Dapat? Tidak, yang baru pertama dapat. Oh, puji Tuhan. Oke, terima kasih pertama-tama untuk hambanya Roh Obaja ya, Evangelis Obaja. Terima kasih Pak Judanto sudah menginfokan ya. Padahal kami sudah siap-siap juga ya. Karena ini terima kasih tim Kak Pina, Kak Mindo. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih banyak untuk hari ini, semua diberkati. Terima kasih. Mari kita lihat pengumuman. Sebentar sore ya. Sebentar sore ICT masih dilayani ya Kak Obaja ya. Jangan sia-siakan aja anak muda sebanyak mungkin ya. Saya tadi nyasar juga 30-45 menit tapi bisa lebih dari 1 jam ya, supaya kita diberkati ya. Oke, doa puasa sama sebentar ya, sebentar jam 5 sore ya, masih bisa kan ya. Ya nanti besok di radio jam 10. Jadi nanti Yeremia sudah jemput, ini Yeremia sudah jemput di jam 10 pagi di radio dengan yang lain. Kak Mindo, Kepina, deklarasi atau apapun ya, 2 jam bisa ya. GCT ini generasi cinta Tuhan ini. Nah ini kita misbah keluarga atau komsel, pemilik altar atau komsel Kingdom Business Community ya. Kalau Pak Bill mau juga Kingdom Business Community nggak capek susah urus anak-anak. Saya di SP2 kami setahun sekali saja kami ke sana ya. Jadi seperti gitu. Missionary support ya, untuk penginjilan di pedalaman, di pesisir kita support dalam bentuk dana yang digerakkan Tuhan gitu. Karena di seluruh Indonesia 420 bahasa belum dijangkau Injil. Seluruh Indonesia 421 bahasa loh ya, di seluruh Indonesia. Di PAUD nah ini belum diganti nih ya. Nah, yang pernah saya bilang diganti. Oke. MK perdana sebenarnya sudah ada MK, tapi ini kita lebih lagi untuk benar-benar ya hari Selasa jam 6. Tempatnya masih di sini ya. Nah ini namanya Ratu Goraka atau Jahe Merah ya. Bagi yang mau silahkan, ada di bawah ya. Kalau tidak cukup nanti pesan saja, nanti bisa ambil, menghubungi siapa ya. Jahe yang suka minum jahe ya, kalau kecapean ya gitu. Habis Uman, terima kasih banyak ya. Sebentar sore anak muda ya, siapa anak muda sini yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh dengan kasih kami persilakan bangkit berdiri, boleh. Yang baru pertama boleh lambaikan tangannya ya. Terima kasih banyak ya. Doa untuk anak-anak. Silakan anak-anak maju ke depan. Dan saya meminta kakak membawa kita buat anak-anak doa. Mari arahkan tangan kita ke mereka, saudara. Tuhan, seperti firman-Mu berkata, dari anak-anak mereka akan dapat penglihatan demi penglihatan. Dari masa kecilnya Roh-Mu hinggap dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus. Kami berdoa tidak ada kutuk keturunan yang turun dalam hidup mereka. Kami percaya tidak ada kutuk dari kakek nenek moyang, semuanya kami batalkan di dalam nama Yesus. Mereka akan terima semua yang ajaib, semua yang ilahi yang dari Tuhan datangnya.
apa yang baik, yang luar biasa dari orang tua mereka. Mereka akan tuai 2-3 kali lipat. Kami percaya Roh-Mu akan hidup dan hingga dalam diri mereka, Tuhan. Tuhan, hamba berdoa satu, jumpai mereka secara pribadi dari masa kecilnya. Pakai hidup mereka, Tuhan. Buat mereka bisa mengenal Engkau bukan dari orang tuanya, tapi saat berdoa malam pagi jumpai anak-anak ini, Tuhan. Kami juga berdoa biar dari hidup mereka akan memancarkan kesembuhan kepada teman-temannya. Mereka akan jadi berkat dan sangat luar biasa. Mereka tidak terbatas seperti Allah kami tidak terbatas. Kami berdoa ada karakter ilahi. Kami percaya tidak ada, mereka tidak akan jadi pencuri, tidak akan jadi pembohong. Mereka akan jadi orang-orang yang sangat luar biasa, yang akan memenuhi tanah ini dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, mereka akan terima dengan sangat ajaib. Yang masih di kandungan akan menjadi sangat luar biasa. Tidak ada kesialan dalam bentuk apapun, akan keluar dengan normal dan baik di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa ada destiny besar dalam hidup mereka. Mereka akan jadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan menjadi raja dan bukan jadi budak. Kami berdoa inilah hidup mereka, jadi pasukan Tuhan di akhir zaman. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Deklarasi oleh Kak Mundo. Di dalam nama Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami perkatakan ada 7 roh Allah atas hidup kami. Roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Roh hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan, dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Roh pengertian, kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Roh nasihat, dari lidah kami keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Roh keperkasaan, kuat dan tangguh, keberanian untuk berdiri atas kebenaran dan tidak munafik. Roh pengenalan akan Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Roh takut akan Tuhan, kerendahan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan, kami percaya Tuhan, ke-7 roh Allah hidup atas hidup kami di dalam nama Yesus. Dan juga kami perkatakan ya rapashakana rapatakaya sekerere, ada perjanjian Tuhan atas hidup kami, ada perjanjian cinta, ada perjanjian ya rapaya shekena ratakara rapaya sekerere, ada perjanjian everlasting Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sungguh kami percaya, dan Timika juga Tuhan, ada perjanjian Timika dengan Engkau. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, Timika adalah milikmu Tuhan. Tidak lagi kekerasan, tidak ada lagi mabok atas tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, ke-7 roh Allah ada di Timika di dalam nama Yesus. Bahkan Kabupaten Mimika Tuhan, Kabupaten Mimika milikmu. Tidak ada lagi penyembah-penyembah ilah-ilah lain. Kami berkata, Mimika menjadi milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Papua Tuhan, Papua sekali lagi menjadi milik Tuhan. Papua dituai buat Engkau di dalam nama Yesus. Setiap lidah, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami perkatakan juga, tidak ada lagi Tuhan perang atas tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Tuhan OP-OPM Tuhan, kami perkatakan biar ke-7 roh Allah menginggapi mereka. Roh takut akan Tuhan, roh pengadaan akan Tuhan turun atas mereka, maupun mereka yang di gunung-gunung, maupun di lembah-lembah, maupun di pesisir Tuhan. Kami perkatakan,
turun atas hidup mereka. Dan juga kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Ada 35 tembok yang tebal yang kuat atas Indonesia. Tidak ada banjir, tidak ada badai, tidak ada tsunami. Karena kami percaya ada tembok Tuhan yang berlapis-lapis atas Indonesia Tuhan. Sekali lagi, Indonesia hanya menyembah Yesus Tuhan. Indonesia hanya memuji-muji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa pilihan. Bukankah itu sudah dinubuatkan Tuhan? Bangsa kami adalah bangsa yang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata Tuhan, Indonesia Tuhan, dari ujung timur adalah kedatangan-Mu, yaitulah Papua, dan itu ada di Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa harus diselamatkan. 270 juta jiwa di Indonesia Tuhan harus diselamatkan. Bukankah darah-Mu Tuhan, darah-Mu sudah tercurah buat Indonesia. Kami angkat perjanjian darah untuk Indonesia Tuhan. Biar keselamatan itu terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh dunia Tuhan, 7 miliar jiwa dituai diselamatkan buat Engkau. Bukankah juga darah-Mu Tuhan? Kami angkat perjanjian darah Tuhan Yesus atas seluruh dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan buat gereja-gereja-Mu, biar gereja-gereja-Mu bergerak Tuhan, bergerak, karena ini waktunya Tuhan. Lawatan itu harus terjadi. Bukankah kedatangan-Mu sudah sangat dekat? Kami percaya biar gereja-gereja-Mu bangkit, gereja-gereja-Mu bangkit semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekali lagi gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemerintah-pemerintahan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini Engkau sudah lawat kami. Biar kami menjadi pasukan terakhir, pasukan yang mendampingi bangsa kami, pasukan yang mendampingi Timika, bahkan Mimika. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Termasuk dalam doa berkat. Tapi sebelumnya mari kita angkat suatu pujian untuk Tuhan. Kita berkata, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus. Angkat tangan kita. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selalu kebersediaan Kau baca bahwa kita dalam berkat. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terima kekuatan yang dari Tuhan. Kami mau kebaskan semua suara kesepian, suara kematian, semua yang membuat kami jauh dari Tuhan. Dikebaskan dari hidup kami di dalam nama Yesus. Kami terima ketujuh roh Allah itu menghidupi setiap kami. Kami terima roh hikmat, pengertian, kekuatan, takut akan Tuhan. Semua karunia yang dalam hidup kami aktif di dalam nama Yesus. Mulai bergerak. Tuhan, hamba berdoa ada mentalitas kerajaan surga. Tidak ada takut, tidak ada minder. Mereka akan bergerak membawa kesembuhan. Umatmu akan bergerak membawa kabar baik bahwa Yesus hidup di tengah-tengah kami. Tuhan, di dalam nama Yesus sepanjang minggu ini berjalanlah dengan roh Tuhan. Berjalanlah dengan shalom. Berjalanlah dengan sukacita. Berjalan dalam hadirat Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam nama Yesus yang sudah terima dan jadi sangat ajaib, sama-sama katakan amin. Yes. Selamat